Pernah nggak mukul? Pernah main fisik nggak dengan Uwais? Saya jujur, jumpa lagi bersama saya, Ayah Uwais, Ayah Bunda, di channel yang membahas seputar autism. Uwais, anak saya yang merupakan penyandang autism sekarang ini sudah sangat banyak membantu Ayah Bunda ya. Piring kotor, gelas kotor, kalau dia ngeliat di meja langsung diambil dia, dibawa ke tempat cucian kotor. Gerbang dia yang buka, sepatu Bunda dia yang elap. Apa ya? Pekerjaan-pekerjaan saya kalau ada dia itu saya ngerasa terbantu, apalagi ketika saat benerin listrik segala macam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menceritakan tentang prosesnya ya Bunda ya. Saya rangkum menjadi dua cara, tapi rasanya nggak seimbang kalau saya nggak menceritakan beberapa kendala yang saya alami di dalam menangani anak penyandang autism saya. Kendalanya mungkin Uwais masih flapping ya. Dulu lumayan parah dan banyak kendalanya. Ketika mendengar hujan dia takut, sering mengepak-ngepakkan jari seperti ini, flapping atau swimming seperti itu ya. Dengan berjalannya waktu dan nggak ada trik khusus buat saya, hanya berjalan waktu, seiring berjalannya waktu itu hilang gitu loh. Yang timbul itu sekarang itu dia sering, ibu jari dan telunjuknya itu sering mengadu ya, sering beradu seperti ini. Sama ketika dia berbicara, mulutnya itu selalu, untuk lebih tepatnya itu kita ngeliat di gambar ini ya Bunda ya. Bisa bener-bener mah bisa dikompak. Bener-bener bisa dikompak. Iya bisa dikompak. Lagi masak nasi. Dicolok. Iya lagi masak nasi, kalau dicolok Kok tidak dicolok? artinya tidak ada nasi. Nanti habis. Iya. Kita gak ada nasi. Iya. Nasi nasiran. Mulutnya itu selalu seperti itu gitu loh. Masih kecil sih imut ya, mungkin kalau udah besar kayak gini jijik yang liatnya. Mudah-mudahan secepatnya hilang. Oke, kita akan masuk ke tips dan trik atau cara agar anak penyandang autism kita itu menjadi nurut. Yang pertama itu intensitas kebersamaan dan kualitas kebersamaan kita itu kita tingkatkan. Ikut sertakan saja ananda-ananda kita itu di dalam kegiatan sehari-hari, bersih-bersih rumah, dandan, kerja, ikut sertakan saja ya Bunda. Kalau kegiatan itu tidak berbahaya ya. Awal-awal memang sangat merepotkan, sangat meribetkan gitu loh. Tapi lama-kelamaan ketika kita berhasil, ini malah sangat membantu gitu. Itu yang pertama ya Bunda ya. Yang kedua itu marah ya Bunda. Sebenarnya kita itu boleh marah asal kadarnya itu pas, keadaannya pas, waktunya pas, tempatnya harus pas. Jadi kawan saya ada yang komplain ya, Ayah Uwais nggak sesuai dengan channel nih, marah-marahin Uwais gitu kan. Pernah ngebahas loh, umur 0 sampai 6 tahun anak itu dianggap sebagai raja, sedangkan adik Uwais itu usia 4 tahun gitu kan. Jadi dia itu masih posisi sebagai raja gitu kan. Itu cara mendidik anak ala Rasulullah. Saya bilang sama kawan saya, inilah kata saya kan, ngajinya gak begitu dalam kata saya kan. Jadi gak paham. Nah, ya bercanda ya. Jadi saya jelasin sama kawan saya itu dibentuk warna seperti ini. 0 sampai 6 tahun itu saya ibaratkan warna merah, perlakukan anak layaknya raja. 7 sampai 14 tahun itu perlakukan anak layaknya tawanan. Layaknya tawanan di sini dalam artian Islam pasti memperlakukan tawanannya dengan baik ya. Artinya dia diberi kewajiban, apabila dia melanggar kewajiban itu maka ada hukumannya seperti itu. Itu di usia 7 sampai 14 tahun. Dan di usia 15 sampai 21 tahun perlakukan anak layaknya sahabat seperti itu. Apabila saya ibaratkan warna merah, kuning, hijau seperti Bob Marley gitu ya. Kalau kita amati warnanya ya, antara merah dan kuning itu ada degradasi warna. Ada transisi warnanya seperti itu. Jadi antara merah dan kuning itu ada transisi warnanya, yaitu oranye gitu loh. Jadi anak itu di usia 4 tahun
udah boleh kita marahin, udah boleh kita beri kewajiban, tapi dalam artian masih proses belajar, masih santuy lah gitu kan, masih slow gitu kan. Bisa kita marahin, tapi marahnya nggak seperti di usia dia nanti di 7 tahun gitu kan. Kalau yang saya tangkap pelajaran mendidik anak ala Rasulullah itu seperti itu gitu loh. Ada degradasi warna, nggak seperti 0 sampai 6 tahun mutlak seperti itu ya. Ketika anak ananda kita di usia 6 tahun 11 bulan, 6 tahun 12 bulan, tunggu loh, bulan depan jadi tawanan gitu kan. Sekarang lo jadi raja, bulan depan lo bakal jadi tawanan. Jadi gaya kita itu 180 derajat berubah gitu ya, nggak seperti itu menurut saya ya Bunda. Itu tuh ada transisinya sebenarnya, ada degradasi warnanya. Ya saya rasa mudah dipahami lah ya. Dan yang saya lakukan di rumah itu seperti drama gitu loh. Ada salah satu di antara kami itu yang ditakuti sama Uwais. Kalau di keluarga kecil kami ya saya, ayahnya itu yang sering memberikan hukuman, sering marah terhadap Uwais, dan yang ditakuti Uwais ya ayahnya seperti itu kan. Ayahnya sebagai eksekutor, bundanya sebagai provokator gitu loh. Dramanya seperti ini ya Bunda. Ketika Uwais melakukan kesalahan seperti main air, bundanya akan ngomporin, nakut-nakutin ya. Akan nakut-nakutin adek Uwais. Uwais kok main air, nanti dimarah ayah, seperti itu. Uwais kok main air, nanti dimarah ayah. Nanti Uwaisnya takut. Kalau Uwaisnya gak takut, bundanya akan teriak, ayah, Uwais main air, seperti itu. Nanti saya juga marah tapi nggak pakai emosi gitu kan. Ketika saya lagi nongkrong sama kawan saya atau saya lagi kerja di depan komputer, saya mendengar itu, saya datang dan pura-pura marah. Mana orangnya gitu kan. Uwais mana Uwais, pura-pura marah seperti itu. Jadi anak itu akan takut gitu. Kalau ayah bunda bertanya dan berpikir, saya sebagai ayah Uwais pernah mukul nggak? Pernah nggak mukul? Pernah main fisik nggak dengan Uwais? Saya jujur, saya pernah main fisik dengan Uwais. Nggak saya pukul ya, saya selentik ya. Selentikan saya kuat, ayah bunda ya. Selentikan saya kuat, benar-benar kuat. Selentikan saya kuat, benar-benar kuat. Saya pernah melakukan selentik itu disebabkan oleh di sini untuk mendapatkan air bersih saya harus nimba gitu. Airnya itu terkadang kotor, saya harus nimba, saya harus saring gitu kan. Saya harus saring. Suatu saat ketika bak itu penuh dengan air bersih, Uwais memasukkan sikat WC ke dalam bak. Itu pertama kali saya omongin, saya jelaskan. Yang kedua kali masih seperti itu, saya omongin dengan nada keras. Yang ketiga kali saya selintik tangannya, dia muter nangis gitu kan. Ya pastilah sakit ya. Tapi setelah itu dia tidak melakukan itu lagi gitu loh. Gak usah sering marah-marah, tapi kalau sekali marah itu berkesan lah gitu kan. Yang lain-lainnya, yang kedepannya kita nggak perlu nyelentikin terus gitu kan. Kita cuman perlu nakut-nakutin aja gitu. Ketika bundanya, wah ayah Uwais main air, nanti kamu saya bilangin ayah kamu. Kalau main air kamu. Nah ayah marah kamu, nanti kamu diselentik ayah kamu. Kalau ketika dia masih main air, bundanya teriak, ayah Uwais main air, ya kita datang pura-pura marah. Mana orangnya ya, seperti itu. Ya itu drama sih sebenarnya. Saya datang di sana tanpa emosi, acting lah gitu kan, hanya acting lah ya. Dan ini terbukti membuat Uwais menjadi nurut dan bisa mengkontrol Uwais gitu loh. Ketika dia tantrum, ketika dia pengen marah, ketika dia melakukan hal yang salah, rewel segala macem, ketika bundanya bilang nama saya, manggil saya datang, otomatis dia bisa meredam itu gitu loh. Meredam marahnya, meredam nangisnya, meredam sikap konyolnya lah yang pasti lah ya. Jadi ayah bunda kolaborasi ya dengan pasangannya ya. Dan semoga berhasil. Oke, sekian dari saya ayah bunda, terima kasih.